Polisi tahan perekrut pekerja ilegal ke Kamboja. Safari Ramadan, Gubernur serahkan bantuan untuk warga Bolsel. Turnamen tenis meja perebutkan Piala Wali Kota Tomohon. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya, Davis Pinantoan. Inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama saudara, pihak kepolisian memastikan pelaku pemberangkatan tenaga kerja ilegal ke Kamboja sebagai admin judi online ditahan. Satu orang perempuan berinisial IAL yang sebelumnya ditangkap saat hendak berangkat ke Kamboja pada Februari yang lalu kini telah ditahan. Dalam proses konferensi Selasa siang, Dires PPA PPO Polda Sulawesi Utara menyebut IAL diketahui berperan sebagai tukang rekrut calon tenaga kerja yang akan dikirim ke Kamboja sebagai admin judi online. Sebelumnya, IAL ditangkap di Bandar Samratulangi Manado bersama dengan 2 orang lainnya, yakni CAM dan MP, saat hendak menuju Kamboja melalui kota Medan. Dilakukan upaya penahanan, upaya paksa berupa penahanan terhadap tersangka IAL. Tersangka IAL salah satu dari ketiga yang akan berangkat, tapi pendalaman kami ternyata dia berperan juga dalam hal perekrutan. Menurut keterangan polisi, IML juga terhubung dengan seorang warga Indonesia yang berada di Kamboja yang berperan memfasilitasi proses pemberangkatan. Swingli Mandares, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Polresta Manado berhasil menangkap seorang pengedar obat keras dan menyita ribuan pil obat keras jenis Trixpendil sebagai barang bukti. Polresta Manado menahan pria berinisial RT yang diketahui menjadi pengedar obat-obatan keras jenis Trixpendil di wilayah Kecamatan Singkil, Kota Manado. Dari tangan pelaku, polisi menyita 4.011 pil Trixpendil, 1 tas dan 1 handphone seluler. Polisi menduga obat-obat keras yang dijual oleh RT kerap dibeli oleh anak-anak muda yang sering terlibat tawuran di Kota Manado. TKP atau Lokus Delikti, tempat kejadian perkara pengungkapan tindak pidana ini yaitu di wilayah Kecamatan Singkil, di mana kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu, bahwa di wilayah Kecamatan Singkil ini sering terjadi aksi-aksi tawuran antar kelompok anak muda. Nah, inilah yang dijadikan market atau lokasi pemasaran dari pelaku peredaran gelap obat keras jenis Trixpendil ini. Kombes Pol Irham Halid menegaskan saat ini pelaku pengedar obat keras tersebut telah ditahan dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Swingli Mandares, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Polres Minahasa Selatan menggelar konferensi pers terkait pengungkapan 2 kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di bulan Februari 2026 lalu. Adapun peristiwa pembunuhan terjadi di Desa Matani, Kecamatan Tumpaan, dilakukan 2 terduga pelaku, dan kasus pembunuhan di Desa Raprap, Kecamatan Tatapaan, dilakukan seorang terduga pelaku. Kasat Reskrim didampingi Kasih Humas Polres Minahasa Selatan AKP Ronald Wauran bahwa motif pembunuhan yang dilakukan terduga pelaku GM terhadap korban CT alias Kristo ditenggarai soal kesalahpahaman yang sebelumnya mereka sedang berpesta miras. Sedangkan keterlibatan terduga pelaku PM yaitu yang menawarkan senjata tajam berupa pisau kepada GM. Kejadian terjadi tanggal 11 Februari 2026 lalu di Desa Matani, sehingga korban tewas setelah mendapat tusukan di bagian dada kiri oleh pelaku GM. Sementara terduga pelaku JJ menghilangkan nyawa korbannya, FA alias Fandi, terjadi pada 16 Februari 2026 lalu di Desa Raprap dengan motif kecemburuan. Diduga adanya hubungan gelap korban dengan istri pelaku. Perlakuan pelaku JJ menikam sebanyak 3 kali tusukan di bagian tubuh korban dan akhirnya meninggal dunia. Terkait dengan kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di tanggal 11 Februari 2026
Jadi ada 2 tersangka yang kita amankan, yaitu tersangka GM umur 18 tahun, kemudian yang kedua tersangka PM umur 19 tahun. Untuk tersangka GM kami kenakan pasal 459 KUHP di KUHP yang baru. Kemudian yang kedua pasal 458 ayat 1 KUHP. Yang ketiga pasal 466 ayat 3. Untuk tersangka PM kami terapkan pasal 21 ayat 1 huruf A. Kasat Reskrim menegaskan untuk mempertanggungjawabkan hasil perbuatan, pelaku GM dijerat pasal berlapis, pasal 459 KUHP, garing 458 ayat 1 KUHP, dan pasal 466 ayat 3 KUHP, dan pelaku PM pasal 21 ayat 1 huruf A, sementara pelaku JJ pun dikenakan pasal berlapis, sama halnya pasal yang diterima oleh pelaku GM dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau maksimal hukuman 15 tahun penjara. Dan untuk kedua perkara ini sudah memasuki tahap 1 ke Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Saudara, polisi menangkap seorang pria terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di sebuah toko motor di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di Kota Makassar usai polisi melakukan penyelidikan berdasarkan laporan polisi sejak Januari 2026. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan menangkap pria berinisial AG, terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk di Jalan Kerung-Kerung, Kota Makassar. Penyelidikan kasus ini dilakukan berdasarkan laporan terkait kasus pencurian kendaraan bermotor sejak Januari 2026. Dalam aksinya, pelaku beraksi bersama seorang rekannya yang saat ini masih buron dengan menyasar toko penjualan sepeda motor. Resmo Polda Sulsel mengamankan satu orang lelaki inisial AG, pelaku terduga melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Ini dilakukan di mana dan dilaporkan kamu? Jadi berdasarkan LPB bulan Januari 2026 dari Polres Maros, kami melakukan penyelidikan dan akhirnya setelah serangkaian penyelidikan kami bisa mengamankan lelaki tersebut. Itu dia melakukan aksi seperti bagaimana? Jadi kami jelaskan LKAG ini melakukan tindak pidana pencurian bermotor dengan cara mencuri kendaraan bermotor di salah satu toko tempat penjualan kendaraan bermotor. Jadi pada saat melakukan pencurian tersebut, LKAG ini bersama dengan satu orang rekan lainnya masuk ke dalam toko. Perannya dia merusak gembok toko tersebut, kemudian masuk mengambil motor yang ada di dalam toko tersebut. Terkait kasus pencurian sepeda motor ini, polisi masih melakukan pengembangan dengan mengejar satu rekan pelaku. Adapun pelaku AG kini diserahkan ke Polres Maros untuk proses hukum lebih lanjut. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Berita lainnya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tetapkan mantan pejabat Gubernur Sulawesi Selatan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bibit nanas yang merugikan negara hingga 50 miliar rupiah. Total 5 orang sudah ditahan termasuk ASN Pemda Takalar dan Pemprov Sulsel. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menahan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka yang ditahan salah satunya adalah mantan pejabat Gubernur Sulawesi Selatan berinisial BB. Kasus ini bermula dari proyek pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024. Dari total nilai proyek Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024, dari total nilai proyek sebesar 60 miliar. Tim penyidik menduga adanya praktek penggelembungan harga serta indikasi pengadaan fiktif yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga mencapai sekitar 50 miliar. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Didik Farkan Alisyadi mengungkapkan penetapan dan penahanan para tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal 2 alat bukti yang sah dan cukup. Ditsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah melakukan penahanan terhadap 5 orang tersangka. Penahanan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024. Penetapan dan penahanan
para tersangka dilakukan setelah tim penyidik telah memperoleh minimal sudah ada 2 alat bukti yang sah dan cukup yang mengindikasikan adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih ya 50 miliar. Jika hitung BPKB nih bentar lagi keluar. Adapun kelima tersangka yang dilakukan penahanan pada hari ini adalah pertama, Atas perbuatannya, para tersangka disanggakan melanggar ketentuan perundang-undangan dengan pasal berlapis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nila Rusam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi jelang Lebaran, harga telur ayam naik. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, memasuki penghujung Ramadan, harga telur ayam di lapak penjualan Pasar Gorontalo terus naik. Tingginya permintaan dan terbatasnya stok lokal menjadi pemicu utama kenaikan harga. Menjelang akhir bulan Ramadan, harga telur ayam di pasar dan lapak pedagang di Gorontalo terus merangkak naik. Di salah satu lapak, stok sekitar 2.000 bak telur ayam bahkan habis terjual dalam waktu kurang dari 1 minggu. Harga telur ayam kini berkisar antara Rp65.000 hingga Rp75.000 per bak. Sedangkan untuk kualitas super dibanderol dengan harga Rp80.000. Angka ini naik sekitar Rp8.000 dibandingkan beberapa pekan sebelumnya. Pedagang bilang tingginya permintaan telur juga dipengaruhi program makan bergizi gratis yang turut meningkatkan kebutuhan bahan pangan di pasar lokal. Terbatasnya pasokan telur di Gorontalo membuat pedagang mendatangkan dari luar daerah untuk menjaga ketersediaan stok. Biasa dari harga cuma 1.900 atau 1.800, sekarang sudah 2.200 sama 2.300. Iya, sebenarnya sangat pengaruh, cuma puasa ini kan semua orang butuh telur, bikin kue, untuk kue-kue takjil. Jadi biar mahal, kita pun mau beli. Sementara kenaikan harga juga terasa di tingkat konsumen. Telur yang sebelumnya dijual sekitar Rp2.000 per butir, kini naik sekitar Rp400 per butir. Iya naik, biasanya cuma 2.000, so 2.400, 2.500 paling tinggi. Naik mungkin bikin kue, apa, konsumsi apa, makan bubur ayam. Tuh, apalagi ada MBG begini tuh. Pembeli berharap kenaikan harga telur tidak terus berlanjut hingga menjelang Lebaran. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Sementara itu menjelang arus mudik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Gorontalo memantau pelayanan pemudik di Bandar Udara Jalaluddin. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan transportasi udara bagi masyarakat yang akan mudik melalui jalur darat, laut maupun udara. Dalam kunjungannya, Ombudsman memastikan sejumlah fasilitas yang berkaitan langsung dengan pelayanan penumpang, termasuk kelayakan pesawat yang akan digunakan oleh para pemudik. Selain itu, tim juga mengecek hasil pemeriksaan teknis atau ground check pesawat, ketersediaan layanan kesehatan bagi penumpang, serta fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas seperti ruang tunggu dan akses kamar kecil. Dari pemantauan sementara, Ombudsman menilai pihak bandara telah menyiapkan posko pelayanan bagi pemudik dijadwalkan akan mulai dibuka pada hari Jumat mendatang. Ombudsman juga memberikan saran kepada pengelola bandara agar menyediakan call center atau pusat pengaduan bagi pemudik yang ingin menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun kritik terkait pelayanan di bandara. Tujuan ini dalam rangka pemantauan pelayanan bagi pemudik, baik di darat, laut, dan udara. Kebetulan hari ini kami jadwalnya di Bandara Jalaluddin. Kami mengecek beberapa fasilitas yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat dan juga kelayakan pesawat yang digunakan oleh para pemudik di Gorontalo. Kami memeriksa hasil pengecekan ramcek. Kami juga memeriksa ketersediaan fasilitas kesehatan bagi pemudik
Kami juga mengecek fasilitas bagi disabilitas agar disabilitas ini punya aksesibilitas baik ruang tunggu maupun di ruang kamar kecil bagi disabilitas. Kami menilai bandara ini sudah siap menerima pemudik karena petugas yang disiapkan sudah sedia. Pemantauan ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat selama arus mudik dapat berjalan aman, nyaman, dan sesuai standar pelayanan publik. Agustiar Ramatia Arjoyo, Kompas TV, Gorontalo. Sementara itu, pihak Pertamina Regional Sulawesi memastikan pasokan bahan bakar minyak BBM dalam kondisi aman. Warga diminta jangan panik buying, terutama di bulan Ramadan ini. Jelang arus mudik Idul Fitri, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menjamin ketersediaan stok di seluruh wilayah Sulawesi dalam keadaan aman. Pertamina memprediksi penggunaan BBM dan LPG akan meningkat dibandingkan biasanya. Pihak Pertamina Regional Sulawesi meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga melakukan pengecekan di SPBU Ratulangi, meminta Pertamina untuk memastikan stok BBM dan LPG di Sulawesi Selatan terpenuhi. Pada hari ini sudah dilaksanakan sidak bersama Dinas ESDM ya Pak. Kami dari Pertamina memastikan untuk pasokan stok BBM maupun LPG untuk periode Ramadan dan Idul Fitri kita jamin ketersediaan stok insya Allah aman sampai dengan bulan suci Ramadan maupun pada saat hari raya Idul Fitri. Jumlahnya stoknya cukup aman, jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik buying. Untuk ketersediaan stok kita aman ya sampai dengan akhir Ramadan. Menjelang Lebaran dan pasca Lebaran insyaallah terpenuhi, dan kami dari pemerintah provinsi berdasarkan arahan dari Bapak Gubernur untuk terus berkoordinasi dengan teman-teman Pertamina, termasuk mungkin dari Kementerian SDM, sehingga mungkin untuk kedepannya persiapan Lebaran sampai selesai Lebaran itu kebutuhan dan ketersediaan dari LPG dan BBM cukup tersedia, insya Allah mudah-mudahan. Dan kami himbau juga, tadi sudah disampaikan, termasuk kami himbau ke masyarakat supaya tetap berjalan normal, tidak ada kepanikan, karena insya Allah mudah-mudahan ketersediaan BBM dan LPG untuk Lebaran dan pasca Lebaran insya Allah terpenuhi. Dari pantauan Kompas TV di sejumlah SPBU, antrian kendaraan masih tergolong normal. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Berita lainnya, Kapolda Gorontalo menggelar buka puasa bersama puluhan anak yatim di Masjid Polda Gorontalo. Selain berbuka puasa bersama, anak-anak yatim juga menerima santunan dan perlengkapan sekolah. Suasana hangat dan penuh kebersamaan terlihat di Masjid Polda Gorontalo saat Kapolda Gorontalo menggelar kegiatan buka puasa bersama puluhan anak yatim. Kegiatan ini menjadi momen berbagi keberkahan di bulan suci Ramadan, sekaligus mempererat silaturahmi antara Polda Gorontalo dengan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Gorontalo juga menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim berupa uang tunai, peralatan sekolah, serta paket makanan. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan kebahagiaan dan semangat bagi anak-anak yatim, terutama di momen Ramadan yang penuh berkah. Kapolda Gorontalo mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polda Gorontalo terhadap anak yatim, sekaligus wujud rasa syukur dan keinginan untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Biasanya ini bulan baik untuk kita berbagi, ya. Kemarin sudah dengan masyarakat, sekarang dengan anak-anak kita, anak yatim, anak kita semua. Ya, intinya juga bukan hanya karena ini aja, bukan bersama saja, melainkan silaturahmi. Dan ini awal daripada hubungan kita selanjutnya bisa dilanjutkan di momen lain. Ya, ada hikmah di sini. Kita memberikan semangat kepada anak-anak kita bahwa mereka tidak sendiri. Anak kita semua yang mendampingi. Itu maknanya daripada kegiatan hari ini. Kegiatan buka puasa bersama ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta memperkuat semangat berbagi di tengah masyarakat, terutama di bulan suci Ramadan. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo.
Saudara, informasi Safari Ramadan, Gubernur serahkan bantuan untuk warga Bolsel. Akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus melantik 2 pejabat tinggi Pratama Eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa siang di salah satu hotel di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Pejabat tinggi Pratama Eselon 2 yang dilantik adalah Sainuddin Saleh Hilain yang didefinitifkan sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statik atau Kominfo Provinsi Sulawesi Utara yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Diskominfo Sulawesi Utara dan Weldy Rudi Poli sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Sulut. Dari sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa atau PBJ Pemprov Sulut. Kepala Dinas Kominfo Pemprov Sulut Sainuddin Saleh Hilain mengapresiasi tanggung jawab yang diberikan gubernur kepadanya dan berjanji akan segera menjalankan sejumlah program yang menyentuh langsung masyarakat Sulawesi Utara. Terima kasih kepada Bapak Gubernur serta Pak Pelasekro, Pak Tahlis ya sebagai Kadis Koperasi saat ini. Jadi beliau banyak membantu dalam proses untuk definitifan ini. Yang jelas gini, jadi setelah saya menjadi definitif, ini menambah kekuatan buat kami untuk melaksanakan program-program Pak Gubernur, terutama nanti berkaitan dengan Kominfo. Kominfo ini saya pengen supaya ini menjadi show Windows-nya Sulut. Jadi dia menjadi tempat orang mencari informasi dan tempat untuk menampung semua data. Kami sedang merancang portal yang bisa menampung semua data, semua informasi tadi. Kemudian juga kita sedang merancang program pusat data satu komando. Pelantikan pejabat tinggi Pratama Eselon 2 kali ini tercatat sebagai yang pertama kalinya dilaksanakan di luar kota Manado, di mana sebelumnya selalu dilakukan di lingkungan Pemprov Sulawesi Utara. Edward Siwi, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus beserta jajaran menggelar Safari Ramadan di Bolaang Mongondo Raya, Senin 9 hingga Rabu 11 Maret 2026. Di hari pertama, Gubernur Selvanus mengunjungi Bolaang Mongondo Selatan dan menyerahkan sejumlah bantuan bagi warga di sana. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus bersama jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar Safari Ramadan 1447 Hijriah di sejumlah wilayah Bolaang Mongondo Raya, dimulai hari Senin 9 Maret 2026 hingga Rabu 11 Maret mendatang. Di hari pertama safari, sejumlah agenda dilaksanakan gubernur dan jajaran. Pertama, Gubernur Selvanus menyinggahi Pondok Pesantren Al-Hidayah di Desa Tadoy, Bolaang Mongondo. Di sini gubernur sempat berdialog dengan pimpinan dan pengurus Ponpes dengan memberikan bantuan musola, pagar Ponpes dan asrama putri bagi pesantren yang pernah dikunjunginya saat Pilkada 2024 lalu. Selanjutnya Gubernur Selvanus dan rombongan bertolak ke Bolaang Mongondo Selatan, tepatnya di lokasi alun-alun Pemkab Bolaang Mongondo Selatan. Di sini juga sejumlah bantuan diserahkan untuk pemerintah dan masyarakat Bolaang Mongondo Selatan. Bantuan yang diberikan diantaranya bantuan hibah rumah ibadah, bantuan nutrisi cegah stunting, bantuan jaminan kematian, dan sejumlah bantuan lainnya. Selanjutnya, Gubernur berbuka puasa bersama masyarakat Bolaang Mongondo Selatan. Kemudian acara buka puasa ini diiringi dengan doa-doa. Menuju ke sini perlu doa Pak Bupati dan seluruh masyarakat. Perlu doa supaya perjalanan sepanjang jalan dari Manado sampai di Bolsel sama sehat, tepat waktu. Tadi tepat waktu persis ya. Itu kalau lari itu pas janjinya pas masuk, jadi nggak terlambat satu detik pun. Kemudian bisa bertemu dengan semua masyarakat keterwakilan di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Kita bisa lakukan di hari bulan puasa saat ini, di mana tahun lalu sudah kita lakukan. Kita akan programkan mudah-mudahan setiap tahun kita bisa melakukan Safari Ramadan.
izin Pak Gubernur atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Gubernur Sulawesi Utara beserta Ibu dan rombongan di Bolang Mongondo Selatan dengan bahasa Bolango Doneyu Mamai, bahasa Gorontalo Mato Duolo, bahasa Mongondo Dega Niondon. Bapak Gubernur, perlu kami sampaikan di tempat ini kami menyediakan tempat duduk sekitar 1.000 dan kami mohon maaf di dalam ruangan ini bermacam-macam warna Pak Gubernur. Sebelum bertolak ke kota Kota-Umbagu, Gubernur Silvanus meninjau RSUD Bolaang Mongondo Selatan yang baru saja dibangun dengan renovasi total. Di sini Gubernur berkeliling seputar RSUD untuk melihat fasilitas yang disediakan RSUD ini. Safari Ramadan hari kedua akan dilanjutkan di kota-kota Mubagu. Edward Siwi, Kompas TV, Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, jelang Idul Fitri 1447 Hijriah, Kodam 13 Merdeka menggelar Bazar Ramadan yang menjual sejumlah bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibanding harga pasaran yang berlaku. Beragam bahan pokok yang dijual yakni beras, minyak goreng, telur ayam, cabai rawit, bawang merah, hingga bawang putih. Warga Kota Manado terutama yang bermukim di sekitar markas Kodam 13 Merdeka Teling Atas memadati Bazar Ramadan yang digelar Kodam 13 Merdeka Selasa pagi. Sejak pagi, para warga tampak antri untuk membeli beragam kebutuhan pokok, diantaranya beras premium maupun beras SPHP, telur ayam, minyak goreng, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, dan lainnya. Puluhan stand dari berbagai satuan di Kodam 13 Merdeka dan pihak swasta tampak menjual beragam kebutuhan pokok sehari-hari. Harga bahan pokok yang ditawarkan relatif lebih terjangkau dibandingkan harga pasar saat ini. Beras SPHP dijual Rp58.000 per 5 kg, beras premium merek 2 Merpati dijual Rp50.500 per kilogram, dan cabai merah dijual Rp35.000 per kilogram. Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirsa Agus membuka dan meninjau pelaksanaan Bazar Ramadan yang menjual bahan pokok dengan harga lebih terjangkau ini. Diharapkan meringankan kebutuhan warga, terutama yang akan menyambut Idul Fitri 1447 Hijriah. Kodam 13 Merdeka menyelenggarakan Bazar Berkah Ramadan 1447 Hijriah. Kami harapkan kegiatan ini bisa membantu masyarakat sekitar Makodam khususnya Kota Manado pada umumnya dalam mendapatkan sembako murah di saat menjelang Lebaran Idul Fitri. Kami melihat antusias dari keluarga besar Kodam, juga masyarakat tadi kami lihat cukup banyak. Ini akan kita selenggarakan selama 3 hari ke depan. Warga yang memadati pelaksanaan Bazar Ramadan ini mengaku bersyukur pelaksanaan Bazar turut meringankan pengeluaran rumah tangga sehari-hari, terutama di tengah fluktuasi harga bapok di bulan Ramadan. Sangat membantu sekali untuk ibu-ibu rumah tangga, apalagi di bulan Ramadan kita ini banyak sekali keperluan toh, jadi sedikit membantu lah. Beli telur sama beras sama minyak, kebutuhan di dapur rumah tangga. Harganya bagaimana, Bu? Harganya cukup lah, ada lumayannya. Harga beras sesuai dengan keadaan ekonomi saya. Telur juga begitu. Dan Ibu tanggapannya dengan ada pelaksanaan murah dari Kodam 13 Merdeka apa sebagai masyarakat? Ya, sebagai masyarakat beginilah, cuma bersyukur kepada Tuhan ada pasar murah, meringankan beban saya. Dalam Bazar Ramadan kali ini, Pangdam 13 Merdeka turut membagikan bantuan bahan pokok dan tali asi bagi para warakawuri Tentara Nasional Indonesia. Yana Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi lainnya, saudara. Ratusan warga rela mengantri untuk mengikuti Bazar Murah yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Minahasa dalam rangkaian bulan suci Ramadan. Bazar Murah yang digelar oleh Kejaksaan Negeri Minahasa bekerjasama dengan Pemkab Minahasa ini diserbu warga. Antrian yang begitu berdesakan membuat warga rela saling berebutan. Antusiasme warga sangat tinggi demi mendapatkan kupon belanja murah tersebut. Ibu bagaimana kasihan Ibu? Susah
setengah mati. Sementara tuh di belakang saya nggak mau coba mundur. Jadi kurang orang lihat ada puasa, kurang batang kok. Alhamdulillah melayani. Tapi Ibu menunggu. Iya menunggu bapak. Kalau mundur pun mau keluar nggak bisa. Orang di belakang. Dari jam berapa Ibu datang, Bu? Dari awal pembukaan, sebelum pembukaan terus datang jam 2, setengah 2 lah. Udah belanja apa ini? Semua yang ada tapi stokan kosong. Jadi ada yang satu habis stok. Basar murah ini digelar dalam rangka untuk memberi manfaat dan keringanan bagi warga terkait persoalan bahan pokok jelang Ramadan. Basar murah tersebut dapat membantu warga seiring dengan upaya pemerintah menekan angka inflasi di Minahasa. Mendekati hari raya, ini kan kebutuhan pokok ini merangkak naik. Nah, kami harus masyarakat bisa dapat bahan pokok yang jauh lebih murah. Karena memang tadi lihat harganya sih jauh lebih murah daripada di pasaran ya. Tadi juga kami kan sama Pak Bupati, bareng Pak Bupati tadi kami pasar ya. Memang harganya itu sedikit, bukan sedikit ya, malah banyak perbedaannya. Jadi ya mudah-mudahan inilah sebagai salah satu bentuk perhatian kami dari Kejaksaan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Besar harapan kami dalam rangka kita menghadapi Idul Fitri, masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan ya kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau di bawah harga eceran. Dalam basar ini warga dapat berbelanja melalui kupon murah. Setelah kupon diberikan, warga disarankan menukar kupon dengan berbelanja bahan pokok murah seperti 5 kilo beras seharga Rp48.000, 1 kilo minyak goreng seharga Rp15.000, 1 kilo daging ayam seharga Rp40.000, serta bahan pokok lainnya dengan harga terjangkau. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, 4 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau YONIF TP sedang dipersiapkan di wilayah Kodam 13 Merdeka. 4 YONIF TP tersebut tersebar di 2 provinsi, masing-masing Sulawesi Utara dan Gorontalo. Peran dari YONIF Teritorial Pembangunan ini lebih difokuskan mendukung ketahanan pangan di wilayah. Pembangunan YONIF TP di wilayah Kodam 13 Merdeka tengah berproses. Tahun 2025 hingga 2026, ada 4 markas batalion baru yang secara bertahap mulai dibangun. 4 batalion teritorial pembangunan tersebut, yakni YONIF TP 824 di Sumalata, Gorontalo Utara, YONIF TP 868 di Bolamongondo Timur, YONIF TP 915 di Boalemo, dan YONIF TP 916 di Kota Bitung. Masing-masing batalion akan diperkuat dengan 500 hingga 600 prajurit TNI Angkatan Darat, baik Tantama maupun Bintara. Sembari menunggu rampungnya markas YONIF Teritorial Pembangunan tersebut, Kodam 13 Merdeka berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat menyiapkan marshaling area atau tempat konsolidasi prajurit yang akan mengisi satuan YONIF Teritorial Pembangunan tersebut. Pangdam 13 Merdeka berharap kehadiran Batalion Teritorial Pembangunan akan memperkuat ketahanan pangan wilayah serta meningkatkan stabilitas keamanan wilayah. Pak, untuk batalion ini kebetulan memang spesifik, ini batalion baru, pembentukan dari arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa satuan-satuan harus menjaga ketahanan pangan dan lain sebagainya, sehingga selain ketahanan bidang pertahanan, kami juga membantu pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan, menjaga ketahanan pangan khususnya. Di mana batalion ini unik, terdiri dari 1190 masing-masing batalion. Nanti selain ada kompi senapan juga ada kompi peternakan maupun pertanian dan kompi kesehatan serta kompi konstruksi. Tentunya ini bidang-bidang yang menunjang bidang ketahanan pangan dan pembangunan di wilayah, Mbak. Kehadiran YONIF Teritorial Pembangunan ini tidak hanya memperkuat ketahanan negara, tetapi juga menjadi bagian dari motor penggerak percepatan pembangunan, perekonomian, dan stabilitas wilayah, serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat secara khusus di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Kita ke informasi berikutnya, saudara. Tuanku Imam Bonjol dikenal sebagai seorang pejuang dan diberi gelar pahlawan nasional. Tapi banyak yang tidak tahu jika di akhir hayatnya, Imam Bonjol dimakamkan di sebuah desa di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Makam Imam Bonjol sering dikunjungi warga untuk berziarah, tapi sekaligus juga destinasi wisata religi. Inilah makam Imam Bonjol di Desa Lota, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Jaraknya kurang lebih 4 km atau hanya membutuhkan waktu sekitar 8 menit dari pusat kota Manado untuk bisa sampai di lokasi makam tersebut. Suasana tenang dan asri nampak di kawasan makam Imam Bonjol, apalagi di lokasi makam banyak ditanami bunga dan beragam jenis pohon. Pengunjung juga akan disuguhi pemandangan bangunan makam yang memiliki ciri khas Minangkabau. Selain makam, di lokasi ini juga terdapat batu dan sumur tempat Imam Bonjol melakukan sholat. Untuk menuju ke lokasi itu, pengunjung harus menuruni jalan terjal ke arah sungai. Wah, ternyata untuk sampai di tempat wudhu Tuanku Imam Bonjol, kita harus melewati ratusan anak tangga dan juga harus ekstra hati-hati. Inilah tempat Tuanku Imam Bonjol melaksanakan sholat di atas batu dan mengambil air wudhu di mata air. Makam Imam Bonjol selalu menjadi favorit warga untuk berziarah maupun berwisata religi. Biasanya di momen bulan Ramadan selalu ada warga muslim yang datang berkunjung. Selain berdoa, mereka juga ingin mengetahui sejarah perjuangan hingga cerita akhir hayatnya di Minahasa. DP tempat sih, ya kan tadi sempat lihat di Maps sama DP di Google itu. Soalnya itu kan pejuang itu muslim. Jadi baru tahu di sini. Jadi rasa kayak Manado itu kayak laboratoriumnya toleransi agama. Jadi begini DP sejarah. Imam Bonjol dalam masa pengasingannya tetap tekun dan teguh dalam imam keislaman. Menurut cerita, selain beternak dan menanam, Imam Bonjol juga sering dikunjungi para pengikut Kiai Mojo yang berada di Tondano Minahasa untuk mendalami ilmu agama. Nah, leluhur kami adalah yang merawat Pak Imam Bonjol pada hari tua sampai wafat. Maka kami ini sebagai generasi dari pengawalnya itu adalah berkewajiban untuk merawat makam ini, Pak. Jadi almarhum selama pengasingan berdua dengan pengawal itu aktivitasnya hari-hari hanya beternak, bertani untuk kesinambungan hidup. Cuma bersosialisasi dengan masyarakat tempat sangat baik, maka diterima dengan baik oleh masyarakat penduduk di Desa Lota ini. Imam Bonjol meninggal pada tahun 1864 dan makamnya kini masih dijaga dan dirawat oleh keturunan pengawal setianya. Di lokasi makam juga didirikan sebuah masjid dan dinamai Imam Bonjol. Anata Samewo, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Usai jeda kami akan hadirkan informasi olahraga, di antaranya turnamen tenis meja perebutkan Piala Wali Kota Tomohon. Tetaplah di Kompas Pagi. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, saudara. Turnamen tenis meja Wali Kota Tomohon Cup 2026 diikuti oleh ratusan peserta se-Sulawesi Utara yang digelar oleh Karang Taruna Tomohon dan berlangsung di Balai Kelurahan Lansot. Olahraga tenis meja banyak digemari masyarakat. Ini terlihat saat turnamen tenis meja berlangsung, banyak peserta yang ikut ambil bagian dalam turnamen tersebut. Turnamen tenis meja dibuka langsung oleh Wali Kota Tomohon Karol Senduk yang juga melakukan pertandingan persahabatan bersama jajaran pejabat. Menurut Ketua Panitia Turnamen Tenis Meja Ricky Benua, dalam turnamen ini ada 4 kategori yang dipertandingkan, yakni kategori beregu divisi 3 sulut, ganda ASN sesulut,
tunggal eksekutif yang diikuti oleh para pejabat se-Sulawesi Utara. Ditambahkan benua, jumlah keseluruhan peserta yang ikut dalam turnamen kali ini ada sekitar 160 peserta, masing-masing satu kategori 4 atlet beregu, 2 atlet untuk ganda, dan 1 atlet untuk tunggal. Berapa kategori yang dilombakan? Ada berapa kategori? Untuk kategori pertandingan ada 4 kategori. Yang pertama kategori beregu divisi 3 se-Sulawesi Utara, kemudian ada ganda ASN se-Sulawesi Utara, kemudian ada tunggal eksekutif se-Sulawesi Utara juga. Tunggal eksekutif ini diisi oleh beberapa pejabat di Provinsi Sulawesi Utara maupun pejabat di Kota Tomon dan kabupaten kota lainnya. Di antaranya Pak Inspektur Provinsi Sulawesi Utara dan juga Pak Asisten 3 Provinsi Sulawesi Utara. Sementara itu, salah satu atlet tenis meja Johnson Liu menjelaskan di mana mereka mengikuti turnamen ini sudah melalui tahapan persiapan yang matang. Turnamen tenis meja ini pula lebih menjunjung tinggi nilai sportivitas dan persahabatan antara atlet. Ini memang ASN yang cukup expert di tenis meja itu melakukan persiapan berupa uji tanding dengan PTN yang lain supaya mengikuti pelaksanaan ini diyakini bahwa kita mampu untuk mengikuti kompetisi. Kompetisi bukan soal menang kalah, tetapi yang terutama adalah sportivitas dan persahabatan. Saya main di eksekutif dan kebetulan saya hanya memperoleh juara 3. Mereka berharap dengan adanya turnamen ini bisa mencetak lebih banyak lagi atlet-atlet yang mengharumkan nama Sulawesi Utara ke tingkat nasional bahkan internasional. Tim Liputan Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya, Davis Pinantoan, bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.